Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita dengan jumlah yang begitu banyak, sehingga sampai hari ini kita masih dapat lagi menikmati suasana Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas ilmu, iman dan amal kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah mendengar satu riwayat mengatakan ketika itu Nabi Musa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "amalan apa yang bisa mendekatkan aku kepada Engkau?" Kemudian Allah menjawab, "Berpuasa di bulan Ramadan." Lalu kemudian Nabi Musa berkata kembali, "Ya Allah, kalau bulan Ramadan itu bisa mendekatkan aku kepada Engkau, maka berikanlah bulan Ramadan itu untukku dan umatku." Lalu apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa alaihissalam, bulan Ramadan itu sudah aku siapkan untuk umatku, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka melihat riwayat ini, kita merasa bangga dan merasa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kita mendapatkan satu bulan di mana pada bulan ini Allah menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, dan memberikan keampunannya kepada kita semua. Maka merugilah orang-orang yang berada di bulan Ramadan tetapi dia biarkan Ramadan ini berlalu dengan begitu saja. Salawat dan salam tidak lupa pula kita selalu menghadiahkan buat pangkuan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada sore hari ini adalah 5 ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, maka kita mesti meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, suri teladan dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya perilakunya merupakan terjemahan daripada Al-Qur'an. Maka hasilnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Maka oleh karena itu kita mesti tahu apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama adalah tegas terhadap orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW apabila ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, maka Nabi Muhammad SAW tidak mau mencampur adukkannya. Bahkan Nabi SAW tidak mau diajak kompromi, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Dan di akhir ayat Allah tutup, lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuklah agamaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sebagai orang yang beriman kepada Rasul, kita mesti memegang prinsip-prinsip ini, karena ini adalah tauladan ketegasan beliau yang harus kita pahami bersama, sehingga kita tidak terjebak kepada budaya-budaya orang-orang kafir, apalagi sampai kita meniru gaya-gaya orang-orang kafir. Yang kedua adalah berkasih sayang sesama muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelas Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memiliki sifat iri hati, hasud, dengki yang bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan di antara sesama muslim lainnya. Maka apabila kita satu akidah, seiman, maka seharusnya kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ukhuwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi SAW juga bersabda, orang-orang itu tidak beriman apabila dia belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita timbulkan sifat kasih sayang di dalam diri kita masing-masing,
sehingga dengan sendirinya akan timbul rasa kepedulian kita, sifat saling tolong dan membantu kita sesama saudara lainnya. Apalagi hari ini kita sedang dihadapkan dengan COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona. Maka hari ini bagi kita yang memiliki kemampuan, kelebihan harta, kelebihan rezeki, mari kita berikan sebagian harta kita, sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita salurkan sebagian harta kita kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang duafa, dan juga saudara muslim kita yang lainnya. Mungkin mereka yang dampak kena COVID-19 ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kadang-kadang setiap harta yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jangan pelik-pelik, sedekah itu menolak bala. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta itu. Karena harta yang bermanfaat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mantap dalam beribadah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemantapan dalam beribadah adalah satu modal penting untuk menguatkan rohani kita. Karena kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, bukan berhala, bukan patung, bukan harta, bukan jabatan, dan apalagi wanita. Karena Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita jaga ibadah kita, baik ibadah wajib, kemudian kita perbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Karena apabila yang wajib saja yang kita kerjakan, untuk masuk ke dalam surganya Allah ini berat sekali. Karena kadang-kadang untuk meninggalkan solat pun kita masih banyak, dan kadang-kadang untuk solat di awal waktu pun kita sulit, dan kadang-kadang di dalam solat pun kita sering memalingkan Allah dengan perkara yang lain. Maka kalau yang wajib kita andalkan untuk masuk ke dalam surganya Allah ini berat sekali. Maka mari kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah, terutama di bulan Ramadan ini, karena pahalanya Allah lipat gandakan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka semakin mantaplah kita dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita dalam hidup ini, apa yang kita cari hari ini adalah ketenangan, kebahagiaan, tercermin dari doa yang setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat. Dan untuk mencari kebahagiaan ini, kita mesti mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan keridhaan Allah ini, maka kita mesti berjalan di atas jalan-jalan yang Allah ridai, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam mencari rezeki. Karena hadirin kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita beribadah kepada Allah tetapi Allah tidak ridho kepada kita, maka sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Maka tidak heran kita nanti di akhirat akan banyaknya orang-orang ahli ibadah, tapi tempatnya justru di dalam neraka. Kenapa? Karena ibadahnya menjadikan mereka orang-orang yang sombong, sehingga Allah tidak ridho terhadapnya. Banyak nanti manusia yang memiliki harta, uangnya banyak, rumahnya mewah, tapi tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena harta, jabatan yang didapatkannya kadang-kadang bukan dari jalan-jalan yang Allah ridhai. Maka oleh karena itu, hendaknya setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hendaknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ridho kepada kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Yang terakhir, yang kelima adalah pengaruh positif dalam beribadah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah hendaknya mendapat pengaruh positif dalam diri kita. Kita berpuasa Ramadan, hendaknya puasa yang kita lakukan bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Karena apabila kita berpuasa, kemudian kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita, tak bisa menjaga mulut kita dari menceritakan hal-hal yang tidak baik, maka sia-sialah puasa kita. Maka oleh karena itu, karena setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya bisa membawa nilai positif bagi kita. Sama halnya dengan solat. Ketika solat yang kita lakukan setiap harinya hendaknya bisa membawa nilai positif dalam diri kita, hingga solat yang kita lakukan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi apabila kita solat kemudian kita melakukan kemaksiatan, mengumbar aurat kita yang kepada muhram kita, melakukan suatu perbuatan dosa kepada Allah, maka sia-sialah solat kita. Seperti kita gagal menjadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW, karena solat yang kita lakukan tidak membawa nilai positif ke dalam diri kita. Sama halnya juga dengan membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita rajin membaca Al-Quran,
hendaknya Al-Quran yang kita baca ini bisa membawa nilai positif dalam diri kita. Kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Karena hari ini banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi kadang-kadang perilaku sifatnya jauh dari nilai-nilai yang dia baca. Maka ini sangat disayangkan sekali. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah hendaknya bisa membawa nilai positif buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan terbaik kita daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Marilah kita jadikan bulan ini sebagai bulan tempat kita bermuhasabah, menghisap, menghitung, membaca diri kita sendiri sepanjang perjalanan hidup kita ini. Mana yang lebih banyak? Ketaatan kita kepada Allah atau kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang lebih baik dan yang lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.